Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kita dapat dipertemukan dalam majelis yang mulia ini guna melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan kitab Tauhid. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu kita telah awali dengan membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, berkaitan dengan kaidah-kaidah tersebut, yakni pembahasan bab mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Masih melanjutkan bab tersebut, yakni mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Kita masuk pada dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Qul huwa rabbi, katakanlah dia Rabbku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hanya kepadanya, ini kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Pertanyaannya adalah berkenaan dengan ayat ini, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Apakah orang-orang musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah ataukah tidak? Mengakui. Mereka mengakui bahwa Allah adalah pengatur alam semesta. Iya atau tidak? Iya. Mereka mengakuinya berkenaan dengan rububiyah Allah. Apa dalilnya? Bahwasanya mereka beriman dengan rububiyah Allah, bahwa Allah adalah Maha Pencipta, bahwa Allah adalah pengatur alam semesta. Apa dalilnya? Siapa yang bisa menjawab? Apa buktinya? Fadhal. Silakan Bapak-bapak. Ini kalau ada mic-nya bagus nih. Biar bisa didengar semuanya. Apa dalilnya? Silakan sebutkan. Apa buktinya bahwa orang-orang musyrikin Arab beriman bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, yang menghidupkan, mematikan mereka, memberikan mereka rizki, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Yang pengakuan mereka sendiri yang mengatakan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum", jika kamu bertanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard", siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, tentu saja benar-benar mereka akan mengatakan Allah.
yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Di dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan Allah. Ini Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Jadi dalil yang pertama adalah ini adalah pengakuan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan diri mereka. Yang kedua, genting mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ini sudah pernah kita pelajari dan disebut Allah dan ketika mereka kapal atau bahtera, mereka memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Namun ketika mereka telah selamat sampai ke daratan, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lainnya, mereka juga ibadah seperti i'tikaf. Juga umrah. Apa buktinya? Umar bin Khattab pernah bernadar masa jahiliyahnya. Ya. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Dahulu di masa jahiliyah aku pernah bernadar untuk i'tikaf satu malam di mana? Di Masjidil Haram. Kita garis bawah di sini apa? Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya pernah bernadar untuk i'tikaf. I'tikaf ibadah atau bukan? Di Masjidil Haram i'tikafnya. Fa'aufi binadrik. Rasulullah perintahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tunaikanlah nadarmu. Laksanakanlah nadarmu. Ya. Dan kemudian kalau kita membaca sirah, maka kita akan mendapati orang-orang musyrik Quraisy mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka tawaf, umrah setiap tahunnya. Akan tetapi dalam ibadah yang mereka lakukan terdapat apa? Kesyirikan. Mereka melakukan bid'ah. Contohnya adalah ketika haji, orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak wukuf di Arafah. Mereka wukuf di mana? Di Muzdalifah. Adapun orang-orang selain musyrikin Quraisy, mereka wukufnya di Arafah. Kemudian bid'ah yang lainnya adalah ketika tawaf dengan keadaan telanjang. Orang-orang selain orang-orang Quraisy, ya, mereka kalau mau tawaf, mereka tidak boleh memakai pakaian yang mereka pakai sehari-harinya. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa tidak patut untuk memakai pakaian yang penuh kemaksiatan untuk tawaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan meminjam pakaian orang-orang Quraisy. Mereka membelinya. Kalau tidak dapat, maka tawaf dengan telanjang. Termasuk juga mereka bertalbiyah. Mereka bertalbiyah. Kalau kita pelajari, lafaz talbiyah itu adalah merupakan kalimat tauhid. Akan tetapi bedanya mereka menambah talbiyah mereka dengan lafaz kesyirikan. Mereka menambah lafaz talbiyah mereka dengan lafaz kesyirikan.
Jadi mereka ketika menyembah berhala, mereka tidak meyakini bahwa berhala tersebut menciptakan alam semesta. Berhala ini bagi mereka hanya apa? Hanya sekutu bagi Allah yang Allah izinkan. Ini menurut mereka. Menurut mereka, berhala yang mereka sembah tersebut adalah merupakan sekutu Allah yang Allah izinkan. Ini keyakinan mereka. Kembali bahwa orang-orang musyrikin, ya, mereka berhaji, beribadah kepada Allah, dan di dalam buku sirah disebutkan bahwa setiap tahun Nabi SAW berdakwah di Mina, yang mana jamaah haji ketika itu adalah orang-orang musyrikin. Selama 13 tahun Rasulullah SAW selalu berdakwah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai orang-orang, katakanlah la ilaha illallah agar kalian beruntung. Maka setelah Fathu Makkah tahun berapa? Fathu Makkah tahun berapa? 8 Hijriyah. Pada tahun 9 Hijriyah, Nabi SAW katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in untuk berhaji terlebih dahulu dan memberikan kabar kepada orang-orang musyrikin agar mereka tahun depan tidak boleh ikut haji. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mau berhaji bersama dengan orang-orang musyrikin. Maka setelah itu tidak ada lagi orang-orang musyrikin yang diizinkan, ya, untuk berhaji. Ya, tidak boleh melakukan kesyirikan dan kebidahan dalam ibadah haji. Nah, kemudian dalil yang lainnya bahwa orang-orang Quraisy mereka beriman dengan rububiyah Allah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka, yakni kaum musyrik Quraisy, mereka beriman. Allah katakan mereka beriman. Dalam surat Yusuf ayat 106, Allah SWT berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Kebanyakan mereka, berarti di antara mereka ada yang beriman. Allah yang mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Melainkan mereka melakukan apa? Kesyirikan. Mereka mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkenaan dengan ayat ini, surat apa tadi? Yusuf ayat 106, bahwasanya sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Maksudnya di sini adalah mereka beriman. Mereka berbuat kesyirikan, tetapi mereka beriman dengan rububiyah Allah yang bermasalah dalam hal uluhiyahnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka beriman bahwa Allah SWT yang mencipta, Allah yang berikan rezeki dan yang lainnya. Itu mereka imani. Ini menurut tafsiran siapa? Ibnu Abbas. Bahwa mereka beriman bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang berikan mereka rezeki dan yang lainnya. Jadi maksud beriman dengan rububiyah Allah, ya, mereka berbuat syirik dalam hal apa? Dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah selain Allah. Ya, bersamaan dengan menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Ya. Dari sinilah muncul istilah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ya, untuk menjelaskan di mana letak permasalahannya. Bermasalah dalam tauhid berkenaan dengan ibadah kepada Allah ataukah tauhid
berkenaan dengan perbuatan Allah. Nah, kemudian dalil yang lain bahwa mereka juga beriman dengan rububiyah Allah, yakni Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Jahal? Abu Jahal berdoa kepada siapa saat perang Badar akan dimulai? Berdoa kepada Allah. Ya, sebelum perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, aqta'una lirahim. Siapa di antara kami, ini antara diriku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atana bima siapa di antara kami mendatangkan perkara yang tidak dikenal, fa'ahinhu lil ghadah, maka besok pagi binasakanlah dia. Doa Abu Jahal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang binasa? Siapa yang binasa? Abu Jahal yang mati. Ya. Kenapa? Karena Abu Jahal dialah yang paling menghancurkan silaturahim dan menolak kebaikan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kebaikan untuk kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita garis bawah di sini bahwa Abu Jahal berdoa, Allahumma, ya Allah. Kemudian kisah juga yang sering kita dengar, yakni kisah kakek Nabi SAW dengan Raja Abraha. Siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Kisahnya ketika Raja Abraha datang ke kota Makkah, dia mengambil unta-unta Abdul Muttalib sebanyak berapa ekor? 200 ekor. Kemudian Abdul Muttalib datang menemui Raja Abraha. Abraha menyangka kedatangan Abdul Muttalib untuk membela agama, untuk menjaga Ka'bah. Ternyata apa maksud tujuan Abdul Muttalib datang menemui Abraha? Untuk menanyakan untanya. Ingin minta untanya dikembalikan. Maka kagetlah Abraha. Ya. Dikiranya akan ada semacam perdamaian. Muttalib ingin apa? Ingin membujuk Abraha supaya tidak menghancurkan Ka'bah. Ternyata yang diminta adalah untanya. Lalu bagaimana dengan Ka'bahnya? Apa jawaban Abdul Muttalib? Inni ana rabbul ibil. Aku ini adalah pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban yamna'uhu. Adapun Ka'bah, ada Tuhan yang akan mencegahmu dari menghancurkannya. Ada Rabb. Berarti dia meyakini Allah atau tidak? Meyakini Allah. Berarti ini semua dalil yang menunjukkan bahwa mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, mengenal Allah atau tidak? Mereka mengenal Allah. Rahasia orang-orang Quraisy percaya kepada Allah karena nenek moyang mereka semuanya adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh orang-orang Quraisy adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Sehingga mereka tahu tentang Allah. Oleh karenanya banyak dari mereka yang dari orang-orang Quraisy yang diberi nama dengan Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Siapa contohnya? Ayah Nabi SAW bernama Abdullah. Nah, kembali berkaitan dengan ayat yang sedang kita pelajari, wahum yakfuruna birrahman. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. yakni orang musyrikin bukan mengingkari adanya Tuhan. Yang mereka ingkari apa? Nama Allah Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman, maksudnya adalah mereka mengingkari nama Allah
Ar-Rahman. Allah tidak mereka imani. Jadi ini maksud ayat ini surah Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna birrahman adalah apa? Mereka mengingkari nama Allah. Mereka tidak beriman dengan nama Allah Ar-Rahman. Mereka mengenal Allah, hanya saja mereka mengingkari sebagian dari nama-nama Allah seperti Ar-Rahman. Ya, mereka mengingkari dengan bertanya-tanya, siapa itu Ar-Rahman? Ya, mereka tidak beriman dengan nama Allah tersebut. Berkenaan dengan apa yang kita pelajari ini mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah, hukumnya apa? Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah adalah hukumnya apa? Kufur. Itu adalah kekufuran. Kufurnya kufur apa? Kufur akbar. Jadi mengingkari Ar-Rahman sebagai salah satu dari nama-nama Allah, ini adalah kekufuran. Dan mengingkari nama-nama Allah selain Ar-Rahman yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih juga merupakan kekufuran. Kufurnya adalah kufur akbar. 6. Baik. Kemudian di antara bentuk penyimpangan orang-orang musyrikin dalam tauhid asma wa sifat, mereka menamakan patung-patung mereka dengan nama-nama Allah yang diplesetkan. Seperti Lata dari kata Al-Ilah, Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Jadi mereka memplesetkan nama-nama Allah dan menjadikannya sebagai apa? Nama sembahan-sembahan mereka yang mereka sebut sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk apa? Termasuk penyimpangan dalam asma wa sifat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika mereka mengingkari nama Ar-Rahman, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman? Allah mengatakan, wa hum yakfuruna birrahman. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah adalah Ar-Rahman? Tahu atau tidak? Tahu. Kan sudah kita sebutkan tadi bahwa mereka beriman dengan rububiyah Allah. Akan tetapi mereka mengingkari hanya karena mereka melawan Rasulullah SAW. Karena sebab mereka melawan Rasulullah SAW. Itu sebab pengingkaran nama Allah Ar-Rahman. Karena mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Karena mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran. Maka sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap Rasulullah SAW dan terhadap Al-Quran, juga mereka mengingkari apa? Nama Allah, yakni Ar-Rahman. Sampai sini bisa dipahami? Nah. Apa buktinya? Bahwa sebenarnya orang Quraisy pun juga mereka tahu nama Ar-Rahman. Sebenarnya mereka tahu. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Bahwasanya mereka juga tahu bahwa Allah itu adalah memiliki nama Ar-Rahman. Silakan lihat surat Az-Zukhruf ayat 20. Az-Zukhruf ayat 20.
Wa qalu law syaa'a ar-rahman ma 'abadnahum. Ya, dan mereka mengatakan kalaulah Ar-Rahman berkehendak maka sungguh kami tidak akan menyembah mereka. Law syaa'a ar-rahman. Mereka mengatakan apa? Kalau Ar-Rahman berkehendak. Siapa maksudnya? Allah. Karena dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang perkataan mereka, "Law syaa'a Allah ma asyrakna." Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Jadi yang dimaksud dengan Ar-Rahman siapa? Allah. Ini kan sama ini. Kalau Ar-Rahman berkehendak, kami tidak akan menyembah mereka. Dalam ayat yang lain, Allah sebutkan tentang perkataan mereka, "Lau syaa Allah." Kalau Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ya, silakan lihat di surat Al-An'am ayat 148. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa nama Allah adalah apa? Ar-Rahman. Tapi mereka mengingkarinya sebabnya apa? Apa sebabnya? Karena mereka kufur terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Sehingga mereka pun juga mengingkari nama Allah apa? Ar-Rahman. Padahal di antara mereka juga ada yang dikasih nama Abdurrahman. Ya, unik itu tidak? Ya. Di antara mereka juga ada yang dikasih nama Abdurrahman. Ya. Di antaranya adalah Abdurrahman Al-Fazari. Abdurrahman Al-Fazari. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah perang Dzatul Qarad. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah perang Dzatul Qarad. Ada yang namanya siapa? Abdurrahman Al-Fazari. Abdurrahman. Jadi mereka tahu Ar-Rahman itu nama Allah atau bukan? Iya. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Siapa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Allah. Sampai sini bisa dipahami? Jadi dalil yang pertama ini yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menunjukkan akan hukum orang yang mengingkari satu saja dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, maka hukumnya apa? Itu adalah merupakan kekufuran. Dan beliau mendatangkan surat Ar-Ra'd ayat 30 ini sebagai dalil. Kita masuk dalil yang kedua. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, "Hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadziba Allah wa rasuluh?" Sampaikanlah, tuturkanlah kepada orang-orang tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Sampaikanlah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin agar Allah dan Rasulnya didustakan? Apa maksudnya? Sampaikanlah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin agar Allah dan Rasulnya didustakan? Dalil ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 127.
Di antara faedah pelajaran dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak semua perkara yang detail itu dibahas. Tidak semua perkara bisa dibahas secara terperinci. Tidak semua perkara bisa dibahas secara detail, kecuali setelah melalui tahapan-tahapan. Artinya apa? Berdakwah, menyampaikan ilmu, artinya juga kita belajar ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya. Termasuk contohnya adalah kita tidak membahas secara detail, secara terperinci tentang penyimpangan-penyimpangan orang-orang dalam tauhid asma wa sifat. Kita tidak membahas secara terperinci. Akan tetapi kita hanya membahas secara global, secara umum. Apa sebab? Karena kita tahu bahwa orang-orang awam masih berada di atas fitrah mereka. Orang-orang awam masih berada di atas fitrah mereka. Dan demikian juga dengan nalar. Saudara-saudara kita tidak sampai kepada pembahasan yang lebih dalam, yang lebih detail terkait dengan apa? Kelompok-kelompok yang menyimpang dalam permasalahan tauhid asma wa sifat. Ya. Kalau mau kita rincikan bisa saja sebenarnya. Tapi ada pertemuan khusus ya. Contoh kalau kita ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan pembahasan tauhid asma wa sifat, maka ini ada tahapan-tahapannya. Kita mempelajari kaidah-kaidah. Ada muqaddimahnya, ada kaidah-kaidahnya. Dan alhamdulillah, Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, tapi Al-Quran diturunkan untuk semua orang. Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Kita memahaminya dari penjelasan para ulama. Kita ikuti tahapan-tahapannya. Maka insya Allah ta'ala akan kita dapati bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah mudah. Siapapun bisa mempelajari Al-Quran, mudah memahami Al-Quran. Siapapun yang mendengar Allah As-Sami', dia akan tahu bahwa Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Azim, Allah Maha agung. Al-Akbar, Allah Maha besar. Allah Maha tinggi, semua paham. Mudah untuk memahami tentang asma dan sifat Allah SWT. Apa yang kemudian menjadikannya rumit, sulit memahami asma dan sifat? Menjadi susah karena ada syubhat yang masuk ke dalam pemikiran. Adanya syubhat yang masuk ke dalam pemikiran. Ya. Adanya syubhat-syubhat yang masuk ke kepala orang-orang yang menyimpang berkenaan dengan tauhid asma was sifat. Dan agar kita tidak menyimpang dari hal ini, maka sebenarnya caranya mudah. Ikuti nasihat para ulama. Di antaranya adalah perkataan yang sangat masyhur dari Al-Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Malik ditanya tentang seseorang, bagaimana istiwa Allah? Bagaimana Allah beristiwa?
Maka Imam Malik langsung terdiam, berkecucuran keringat ketika ada yang bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Beliau tidak menyangka ternyata ada yang bertanya tentang perbuatan Allah, tentang istiwa. Maka setelah beberapa lama kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab. Apa jawaban beliau? Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa adalah suatu hal yang diketahui, bukan sesuatu yang majhul. Majhul itu artinya apa? Tidak diketahui, ya, majhul. Tidak diketahui. Jadi al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu adalah suatu hal yang diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimana caranya, ghairu ma'qul, tidak bisa dipikirkan. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman akan hal tersebut, yang beriman bahwasanya Allah beristiwa, apa hukumnya? Wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana, ya bagaimananya Allah beristiwa, ini adalah bid'ah. Tidak ada yang bertanya tentang hal ini. Maka setelah mengatakan perkataan ini, maka Imam Malik memerintahkan orang tersebut untuk keluar dari majelisnya. Diperintahkan untuk keluar dari majelis Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ikhwati billah rahimakumullah. Perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini kaidah yang sangat agung. Kita ulangi apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ghairu majhul. Apa? Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa adalah suatu hal yang diketahui. Wal kaifu, kaif, bagaimana? Kaifa haluk, bagaimana kabarmu, ya. Wal kaifu, dan bagaimananya, ghairu ma'qul, ghairu ma'qul. Ya, bagaimana caranya tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dinalar, tidak bisa dicerna oleh akal siapapun. Wal imanu bihi wajib. Beriman akan hal tersebut hukumnya apa? Wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Ya, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ini kaidah. Ya, para ulama menjadikan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala ini adalah sebagai kaidah. Jadi ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah, maka kita bisa menjawabnya dengan mengatakan bahwa bagaimana sifat Allah tidak ada yang tahu. Bagaimananya, ya. Bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu. Ya, tentu kita tidak tahu bagaimana tangan Allah. Allah hanya menjelaskan bahwa Allah memiliki tangan, memiliki wajah. Tapi bagaimananya tangan Allah, seperti apa wajah Allah, kita tidak tahu. Karena untuk mengetahui bagaimananya tangan Allah, bagaimananya wajah Allah, kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana zat Allah. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah kita mengetahui saat ini, mungkinkah kita mengetahui tentang zat Allah? Ada yang sudah pernah melihat zat Allah bagaimana? Tidak ada. Maka kalau demikian, maka tidak mungkin bisa kita bayangkan. Tidak mungkin bisa bagaimana kita akan menjelaskan tentang tangan dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengetahui zat Allah. Ya. Ya, para ulama mengatakan bahwa al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Al-kalamu fi sifat far'un fil kalami fi dzat. Pembahasan tentang sifat
adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Gambarannya, contohnya seperti gajah. Gajah. Bisa kita mensifati bagaimana gajah? Bagaimana telinganya, bagaimana hidungnya, bagaimana kakinya? Kenapa kita bisa mensifatinya? Karena pernah melihat zatnya, karena pernah melihat gajah. Adapun kalau orang buta, belum ada orang yang mengabarkannya tentang bagaimana telinganya gajah, bagaimana hidungnya gajah. Ketika dia ditanya tentang gajah, kira-kira bisa tidak dia mensifati tentang gajah? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah melihat gajah. Mungkin dia bisa menjelaskannya kalau sudah ada yang mengabarkan tentang sifat telinga gajah seperti apa, hidungnya seperti apa. Tapi kalau dia meraba, orang yang buta meraba telinga gajah yang dipegangnya, kemudian ditanya, bagaimana itu gajah? Gajah itu lebar, tipis gitu ya. Kenapa? Karena yang dipegang adalah telinganya. Jadi berbicara tentang sifat harus mengetahui tentang bagaimananya ya. Tentang bagaimananya harus mengetahui tentang zatnya. Kita bisa tahu tentang kucing. Kenapa? Karena kita tahu zatnya. Kita tahu sifat air itu akan selalu mengalir atau mencari tempat yang rendah. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana zat air. Ya. Maka demikian juga berbicara tentang sifat Allah seperti tangan atau wajahnya, maka kita tidak mungkin bisa memikirkannya karena kita tidak pernah tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seseorang ingin tahu bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, maka pertama sekali yang harus dia ketahui adalah apa? Bagaimana arsy itu sendiri? Siapa yang sudah pernah lihat arsy? Untuk menjelaskan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, maka dia harus terlebih dahulu apa? Tahu bagaimana zat dari arsy itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia juga harus mengetahui bagaimana zat Allah Taala. Belum ada yang pernah melihat bagaimana arsy Allah, apalagi melihat Allah Tabaraka Taala, maka tidak akan mungkin siapapun bisa mensifati bagaimananya. Allah beristiwa, dia beristiwa di atas arsy. Yang jelas Allah mengabarkan Allah beristiwa di atas. Ya, jadi kalau hakikatnya zat arsy, zat Allah, maka bagaimana dia bisa membayangkan Allah di atas arsy. Jadi perkataan Imam Malik rahimahullah taala ini adalah jawaban yang cerdas bagi orang yang mengingkari sifat Allah dan menganggap orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah berarti menyamakan antara Allah dengan makhluk. Maka tentu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti kita menyamakan antara Allah dengan makhluk. Karena sesungguhnya Allah Maha Agung zatnya, Allah Maha Agung wajahnya, Allah Maha Agung tangannya. Allah tentu berbeda hakikatnya dengan makhluk. Demikian juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika berbicara tentang perbandingan antara makhluk dengan makhluk. Ini perbandingan ya antara makhluk dengan makhluk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan contoh makhluk di surga dengan makhluk di dunia. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Banyak ya.
Yang namanya sama ada di dunia dan ada juga di surga. Contoh, wanita. Di dunia ada wanita, di surga juga ada wanita. Di dunia bisa saja sifatnya wanitanya cantik, tapi bisa dipastikan bahwa setiap makhluk itu pasti ada kekurangannya. Iya atau tidak? Pasti ada kekurangannya. Bagaimana dengan wanita yang di surga? Sangat sempurna. Tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Tidak ada kotoran di tubuhnya. Putih, bersih, bening. Sampai digambarkan sum-sum tulang betisnya terlihat dari luar. Walaupun sudah dilapisi dengan dibalut dengan berlapis-lapis pakaian, masih tampak putihnya tubuh wanita yang di surga. Ini sama-sama wanitanya? Sama-sama wanitanya? Sama. Namanya sama, tapi hakikatnya sama? Hakikatnya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada yang bisa membayangkan hakikat wanita di surga tersebut? Nah, mimpilah Pak. Kira-kira sama nggak gambaran antara satu yang hadir di sini setelah saya menjelaskan tentang sifat wanita tersebut? Kira-kira sama nggak bayangannya? Tentu nalar kita tidak akan sampai, tidak bisa akal kita membayangkannya. Lihat, ini membayangkan hakikat wanita surga. Tidak bisa kita membayangkan, maka tentu kita lebih tidak bisa lagi membayangkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak mungkin kita bisa membayangkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Terhadap makhluknya saja kita tidak bisa membayangkan, apalagi Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya, kita mencukupkan diri kita dengan beriman terhadap sifat-sifat Allah sebagaimana perkataan para salaf. Apa mereka katakan? Ammiruha kama ja'at bila kaif. Imani saja tanpa menanyakan bagaimananya. Itu perkataan para salaf. Terakhir, apa hubungan asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ini dengan judul dan bab? Ya, judul bab dan tauhid yang kita pelajari, yakni mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Dalil yang kedua ini, yakni asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menunjukkan larangan berbicara kepada orang-orang dengan apa-apa yang tidak mampu ditangkap oleh akal mereka. Larangan berbicara kepada orang-orang dengan apa-apa yang tidak mampu ditangkap oleh akal mereka. Dan termasuk diantaranya adalah rincian-rincian dan pembahasan luas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena dapat menyebabkan pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itu adalah kekufuran dan menafikan tauhid asma wa sifat. Itu adalah kekufuran dan menafikan, meniadakan tauhid asma wa sifat. Baru dalil yang kedua. Cukup ya? Cukup. Pelan-pelan. Nah, sedikit-sedikit. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Harapannya bisa dipahami dengan baik. Ya, kembali kita
ya, murojaah, mengulang kembali, ya, membaca kembali dari apa yang telah kita pelajari, dari apa yang kita catat, ya. Kalau bisa kita berdiskusi gitu kan, artinya dengan sesama jamaah, sama kawan kita, ya, bersoal jawab berkenaan dengan pelajaran pembahasan yang kita kaji. Mudah-mudahan ini semuanya akan menambah keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah menjadikan usaha kita duduk di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu, adalah sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.